Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari sejenak kita bersihkan hati dan pikiran kita, seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat dan nikmat darinya hingga saat ini kita masih diberikan kehidupan, diberikan kesehatan, dan juga diberikan begitu banyak kesempatan. Sehingga dengan nikmat-nikmat itulah maka hari ini kita dapat menunaikan kewajiban-kewajiban kita, baik kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga atau anggota keluarga, maupun kewajiban kita secara khusus sebagai seorang mukmin, yakni kita telah hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan sholat Jumat. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita hari ini khususnya dan hari-hari yang lalu umumnya, kita berharap semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa demikian? Karena kalaulah hari-hari dalam kehidupan kita, aktivitas kita, perbuatan kita tidak bernilai ibadah dalam pandangan Allah, maka sesukses apapun kehidupan duniawi kita, dikhawatirkan ketika kita kembali pada Allah tetap tergolong menjadi orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, mari kita jadikan kehidupan yang singkat ini sebagai kesempatan untuk kita senantiasa meningkatkan kualitas iman kita, kualitas ibadah kita, maupun kualitas hubungan muamalah kita. Karena itulah unsur penting bagi orang beriman untuk meraih ketakwaan ketika kita kembali pada Allah SWT. Tidak ada balasan bagi hamba yang takwa kecuali kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di antara kamu sisi Allah hanyalah orang yang paling takwa di antara kamu. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada seorang manusia pilihan, khataman nabiyyin rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepadanya Allah telah mewahyukan agama Islam ini untuk disampaikan kepada semua manusia, tidak terkecuali siapapun. Untuk apa? Agar benar-benar manusia dapat menjalankan kehidupan yang singkat ini berjalan sesuai dengan tuntunan Allah dan sesuai juga dengan keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mimbar ini khatib berwasiat untuk kita bersama. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan juga meninggalkan apa yang dilarangnya. Hadikumullah, begitu banyak ayat-ayat Al-Quran memanggil orang beriman supaya kita takwa kepada Allah, memanggil orang beriman supaya kita taat pada Allah dan Rasul, memanggil orang beriman supaya kita beramal saleh. Ini menunjukkan bahwa betapa beragama yang benar itu tidak cukup hanya ada pada keyakinan yang benar, tapi justru keimanan yang benar itu akan terbukti, terrealisasi dalam kehidupan kita sehari-hari sampai kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beragama yang benar adalah sikap kita dalam hidup yang singkat ini, senantiasa berusaha menyesuaikan dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah dan Rasul-Nya.
Hadikumullah, ada 3 target penting kehidupan seorang mukmin siapapun kita, apapun status sosial kita. Ketika 3 target ini tidak tercapai, maka ketika kita kembali pada Allah, tergolong menjadi orang-orang yang rugi. Apa target itu? Yang pertama adalah kita berharap ketika kita kembali pada Allah nanti, Allah ridho pada kita. Lalu Allah kelompokkan kita menjadi hamba-hambanya, dan pada akhirnya kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Inilah target penting yang perlu kita perjuangkan dalam hidup yang singkat ini. Mencari ridho Allah, ingin diakui oleh Allah sebagai hambanya, dan padanya kita dimasukkan ke dalam surganya. Inilah ayat yang barangkali sering kita dengar dalam sebuah doa, bahkan dalam doa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa manusia yang mutmainnah. Siapakah mereka yang mutmainnah itu? Adalah orang-orang yang beriman, yang dalam kehidupannya dia selalu mengingat Allah. Waktu berdiri, duduk, berbaring, dia tidak lupa pada Allah. Inilah jiwa-jiwa yang orang selalu berzikir pada Allah. Zikir dalam bentuk keimanan, zikir dalam bentuk perbuatan, maupun zikir dalam bentuk ucapan-ucapan. Inilah yang paling penting kita lakukan dalam setiap langkah kehidupan kita. Inilah makna hadis Nabi menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Peliharalah diri kamu, takwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi jiwa yang mutmainnah adalah orang yang selalu mengingat Allah. Karena dunia ini betapa banyak melalaikan manusia untuk mengingat Allah. Banyak mengakibatkan manusia tidak mentaati aturan Allah. Padahal Nabi mengatakan bahwa ala inna dunya mal'unah ma fiha illa zikrillah wa wala wa ilman wa muta'alliman. Kata Nabi, ketahuilah bahwa oleh kamu dunia ini mendatangkan laknat. Apa saja isi dunia ini mendatangkan laknat ketika manusia kembali pada Allah. Tetapi kata Nabi, kecuali orang-orang yang mengingat Allah, kecuali orang yang memahami makna kehidupan ini. Seorang mukmin tentu kita sudah paham bahwa hidup kita ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku kamu semua, kata Allah. Jadi target kita yang pertama adalah kita ingin ketika kita menghadapi sakratul maut, Allah memanggil kita, kembalilah engkau kepadaku, aku ridho. Lalu setelah itu kita dimasukkan oleh Allah kepada kelompok hamba-hambanya. Ada manusia menjadi hamba Allah, tapi ada juga hamba syaitan, dan padanya kita ingin masuk ke dalam surganya. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita benar-benar ridho diatur oleh Allah? Ada sebuah pelajaran yang sangat penting yang diajar kepada kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita ketika dia sekolah. Apa itu? Ikrar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridho Allah Tuhanku, aku ridho Islam agamaku, aku ridho pula bahwa Nabi Muhammad itu nabiku, uswatun hasanahku. Inilah ikrar yang perlu kita kokohkan, siapapun kita, apapun status sosial kita, jangan sampai kita kehilangan ridho dari Allah. Inilah doa juga selalu kita baca, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku mohon padamu ridhomu dan surgamu, dan aku mohon padamu perlindungan darimu, murkamu dan nerakamu. Hadikumullah, banyak orang yang beriman pada Allah, tapi dia belum rela diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi evaluasi kita adalah bahwa beragama yang benar tidak hanya berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tapi sejauh mana kita menjalankan perintah Allah, kapan dan di mana kita berada. Inilah mana hadis Nabi menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah
wa man asani faqad aba. Jaminan dari Rasulullah kepada kita umatnya, Nabi menyatakan setiap umatku mereka itu masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang membangkang, kecuali yang mengingkari agama Islam ini. Dia Islam tapi dia mengingkari ajaran Islam, itulah yang menolak masuk surga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang menolak masuk surga itu? Karena pada dasarnya orang beriman itu ingin ending kehidupannya di sisi Allah adalah masuk ke dalam surganya. Nabi menyatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku, itulah orang yang masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepada aku, itulah orang yang menolak untuk masuk ke dalam surga. Jadi oleh karena Allah, marilah kita menjalani kehidupan kita yang singkat ini untuk kita selalu beradaptasi, meridhoi keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi juga dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Nabi menyatakan, tidak akan benar iman seorang di antara kamu sehingga setiap keinginannya mengikuti ajaran yang aku bawa. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas kita, setiap keinginan kita harus kita sesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Kalau halal kita makan, kalau haram kita tinggalkan. Oleh karena itu, marilah hidup yang singkat ini kita pasti kembali pada Allah, murnikan keyakinan kita, kokohkan ketaatan kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Mengabdilah kamu kepada Allah hingga datang waktu yang pasti datangnya. Itulah kematian kita masing-masing. Inilah mana ayat juga selalu kita baca dari mimbar ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggalkan dunia ini, kata Allah, kecuali kamu dalam keadaan tunduk, dalam keadaan patuh dan taat dan berserah diri pada Allah, sehingga kita dengan demikian tergolong orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah kita yang pertama ini. Mudah-mudahan hari-hari kehidupan kita berharap semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Fatabiru ya ulil albab. Alhamdulillah Alhamdulillah alamin allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan waktu asar, waktu menjelang maghrib. Maghrib adalah awal malam. Malam adalah kegelapan. Kegelapan adalah identik dengan kesulitan. Allah mengatakan, demi waktu asar, sesungguhnya setiap manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman. Tidak hanya beriman, tapi dia beramal saleh. Beramal saleh artinya beramal yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Lalu dia di mana saja berada, wa tawasaw bil haq, berwasiat dalam masalah-masalah kebenaran. Ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat.
Kemudian dia juga berwasiat dalam kesabaran. Inilah unsur-unsur penting yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan yang singkat ini. Setelah kita beriman, maka mari kita wujudkan iman kita itu dengan beramal soleh, menegakkan kebenaran, dan dipayungi dengan kesabaran. Karena kita hidup di akhir zaman ini, banyak sekali fitnah bagi orang beriman. Maka kita perlu kesabaran. Kembali Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW adalah jaminan untuk kita tidak tersesat. Karena Nabi menyatakan, aku tinggalkan kepada kamu dua pedoman, dua perkara besar. Kalau kamu berpegang kepadanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Kedua itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan hari-hari kehidupan kita, ucapan, perbuatan, berbagai macam aktivitas kita, selalu kita hiasi dengan nilai-nilai Islam hingga kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narul muqadatul lati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.